Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Saifuddin MPD, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan, dan juga yang saya hormati teman-temanku kelas PIAUD B yang semuanya semoga selalu diberikan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Sulistiorini dengan NIM 24241, yang kedua Alisa Agustina dengan NIM 24251, dan yang ketiga dengan saya Mila Rizkiana dengan NIM 24254. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Quran, tentang metode pendidikan, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 156, yang kedua Quran Surat Ali Imran ayat 133, yang ketiga Surat Al-A'raf ayat 176, dan yang terakhir Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi huwa a'lamu bil muhtadin. Di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 menjelaskan bahwa berdakwah itu adalah suatu kewajiban bagi umat muslim dengan memperhatikan objek atau sasaran, pelaku, media, sarana dakwah. Yang kedua, saya akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 133 menjelaskan bahwasanya bersegeralah untuk bertaubat jika melakukan kesalahan, dan berkumpullah kepada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang paham agama. Dengan begitu kita bisa mendapatkan ilmu dan belajar ilmu bersama dengan orang tersebut. Saya di sini akan membacakan surat Al-A'raf ayat 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law syi'na rafahnahum biha walakinnahum ahladan ilal ardi wa tabbaha hawa. Famasaluhum kamasalin qalbi in tahmil alaihim yalha aw tahrukuhum yalha. Dalika masalu qaumil ladina kadzabu bi ayatina
faksusin fassasul la'allahum yatafakkahun. Artinya, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya atau yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijalurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjalurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ayat ini menguraikan keadaan siapapun yang melepaskan diri dari pengetahuan tentang keesaan Allah yang telah dimilikinya. Allah menyatakan, dan sekiranya kami menghendaki untuk mengangkat derajatnya ke golongan orang-orang baik, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan memberinya petunjuk untuk mengamalkan ayat-ayat yang kami turunkan. Akan tetapi dia selalu cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu keinginannya yang rendah dengan penuh antusias. Maka perumpamaan keadaannya yang selalu berada dalam gundah gulana dan sibuk mengajar hawa nafsu duniawi, persis seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Jika engkau menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan begitu pula jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Begitu jugalah seorang budak dunia, selalu tergila-gila dengan kesenangan dan hawa nafsu duniawi. Sesungguhnya demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat yang kami turunkan. Maka ceritakanlah, wahai Nabi, kisah-kisah itu kepada kaummu agar mereka berpikir sehingga tidak melakukan apa yang dilakukan oleh kecam ini. Surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah wallahu yuhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Infak merupakan salah satu tanda syukur kita atas setiap nikmat yang telah Allah berikan, dan maksud dari infak di jalan Allah yaitu tidak lain dalam rangka ketaatan kita kepadanya. Dan betapa indahnya ayat ini karena Allah tidak langsung menyebutkan 700 pahala di dalamnya, melainkan Dia umpamakan dengan sebuah pohon yang memiliki 7 cabang, dan setiap cabang itu akan tumbuh 100 cabang. Dalam tafsir Al-Marahi, Allah telah menjelaskan pada ayat sebelumnya, suatu hari di hari kebangkitan, setiap dari kita akan mendapat balasan atas apa yang telah kita lakukan di dunia, dan yang bermanfaat ketika itu hanyalah perbuatan yang baik yang dilakukan di dunia. Di antaranya adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Keterkaitan ayat tersebut adalah tentang metode pendidikan. Sebagai umat yang telah dianugerahi oleh Allah kitab Al-Quran yang lengkap dengan petunjuk yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan
sifat universal. Sebaiknya menggunakan metode mengajar dalam pendidikan Islam yang prinsip dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Metodologi mengajar adalah ilmu yang mempelajari cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dan sebuah lingkungan yang terdiri dari penduduk dan dari pendidik dan peserta pendidik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan mengajar tercapai. Adapun metode-metode dalam metode pendidikan yaitu ada metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode penugasan, metode sosial dharma, metode kerja kelompok, dan lain-lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.